Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman Mataram mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu keempat sesudah Epifani. Dalam ibadah minggu ini, kita juga merayakan kebaikan Allah dalam karya pelayanan kategorial Persekutuan Teruna yang ke-39. Dengan tema ibadah hari ini adalah diutus melayani. Pemberita firman dalam ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Yance Tonapa. Adapun iman kita adalah iman yang berpusat pada Yesus Kristus dan karya salibnya yang menganugerahkan kita keselamatan dan hidup kekal. Oleh anugerah Kristus, kita memiliki hidup yang benar, tahu kemana arah dan tujuan, serta tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Perbuatan baik menjadi ucapan syukur yang senantiasa harus kita lakukan, karena kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, melainkan untuk sesama kita, sebagaimana Kristus mati bukan untuk dirinya, melainkan untuk kita manusia yang berdosa. Kita juga diutus Tuhan untuk mengerjakan apa yang sudah dikerjakannya. Roh Tuhan ada pada kita, dan kita diberikan kuasa untuk masuk ke tengah-tengah serigala, sembari mewartakan kasih dan keadilan Tuhan, menjadi sahabat bagi mereka yang kesepian, menjadi kegembiraan bagi mereka yang sedang lara, dan menjadi obat bagi mereka yang terluka. Tidak usah takut, karena Allah senantiasa menjaga dan memelihara kita, sebagaimana Dia juga telah memelihara pelayanan kategorial Persekutuan Teruna GPIB selama 39 tahun dan akan terus memelihara sepanjang tahun di depan. Mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani pasal 10 ayat 22. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita, yaitu Yohanes pasal 7 ayat 7 berkata buat kita sekalian, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jemaat, marilah berdoa. Sungguh kami merasakan pemeliharaan Allah yang tak berkesudahan untuk pelayanan kategorial Persekutuan Teruna GPIB. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengeluarkan kami dari kegelapan dan membawa kami masuk pada terang-Mu yang ajaib, yang menunjukkan kepada kami arah dan langkah tujuan kami. Ketika kami berada di masa sulit selama pandemi, Engkau tetap memampukan kami untuk bersekutu dan bersukacita. Kami bersyukur untuk para teruna yang setia hadir di IHMPT, setia mendengarkan firman-Mu, tekun belajar, dan menjadi kebanggaan bagi keluarga. Namun kami disadarkan bahwa kami harus keluar dari tembok gereja dan tembok keluarga, memberikan telinga, tangan, kaki, bahkan diri kami untuk mereka yang masih berjuang di dalam kegelapan, untuk mereka yang kesepian dan depresi, mereka yang meratap dalam penyesalan karena kesalahan-kesalahan masa lalu, terperangkap dalam racun narkoba, terbelenggu dalam seks bebas dan pornografi. Ampuni kami yang terlalu sibuk dengan diri kami sendiri. Kami lalai mengajarkan kepada teruna-teruna kami bahwa mereka juga adalah utusan-utusan Allah yang dipakai untuk melaksanakan visi dan misi Allah sesuai potensi dan konteks di mana mereka berada. Ampuni kami kalau para teruna kami lebih sering menghabiskan waktu bersama Netflix, stalking para idola, melihat konten-konten para selebriti, selebgram, dan YouTuber daripada mempedulikan mereka yang perlu ditolong. Ketika dunia membutuhkan kami malah lebih sibuk menghabiskan waktu dengan memposting kebaikan di dunia maya, bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami memohon pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membarui kami. Ajar kami sebagai utusan-utusan dan influencer Allah, mewartakan kasih dan keadilan Allah, menolong dan merawat, serta bersahabat bagi mereka yang membutuhkan.
Ya Allah, ajar kami untuk sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan Kristus sebagai pusat dari seluruh hidup dan ibadah kami, serta menganggap orang lain lebih utama daripada diri kami. Ya Allah Rahmani, inilah kami orang-orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misimu, guna mewartakan kasih dan keadilan-Mu di dunia ini, sehingga semakin bertambah bilangan orang percaya yang memuliakan Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman dan merenungkannya. Marilah kita berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 hingga yang ke-12. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 yang menyatakan, Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu,
mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Kepala Gereja untuk memuliakan dan membesarkan namanya serta mendengarkan firman kebenarannya. Yang menjadi tema kita saat ini di tengah-tengah sukacita kita oleh karena syukur hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Taruna GPIB adalah diutus melayani. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tentunya kata melayani dalam kehidupan apapun, khususnya dalam kehidupan bergereja, sering kita dengarkan. Bahkan sering kita perkatakan dalam setiap perjumpaan kita sebagai satu kesatuan warga gereja ataupun juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan kata melayani banyak sekali dinyanyikan dalam setiap peribadaan, dalam setiap persekutuan dimanapun kita berada. Seperti lagu melayani, melayani, lebih sungguh melayani. Mungkin kalau kita terjemahkan melayani oleh banyak orang pada umumnya, khususnya anak Tuhan, bahwa melayani itu adalah melakukan sesuatu yang baik bagi sesama dan khususnya untuk Tuhan. Tapi terkadang saudara-saudaraku, kita melayani hanya sekedar melayani, tapi tidak mempunyai makna yang terdalam untuk dipahami dan juga
untuk ditindaklanjuti dalam setiap pengutusan kita di tengah-tengah kehidupan bergereja. Tahukah saudara bahwa dalam perjanjian baru ada beberapa istilah yang sering dipakai atau kita dengar. Mungkin saudara mendengar istilah diakonia, saudara mungkin mendengar istilah liturgi dan sebagainya. Kalau kita terjemahkan saudaraku, bahwa melayani itu bisa diartikan sebagai merendahkan diri, seperti Allah dalam Yesus Kristus yang merendahkan diri untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Bisa juga kata melayani itu adalah menghamba. Kalau dulu kita menghamba kepada dosa, tetapi karena Kristus sudah melayani kita, maka menghamba di sini adalah menghamba untuk Kristus. Juga dapat diartikan melayani itu adalah bekerja. Dan juga melayani itu bisa diartikan sebagai bentuk peribadahan. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi melayani saudara-saudaraku dalam perjanjian baru itu lebih dipahami sebagai pelayanan untuk membesarkan, memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam pembacaan kita saudara-saudaraku, dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, kalau saudara perhatikan dalam ayatnya yang ketiga, saudara akan menjumpai bagaimana Yesus mengutus para muridnya untuk mengabarkan akan Injil Kristus. Dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, pergilah. Kata pergilah bisa dikatakan berangkatlah. Siapa yang disuruh pergi? Siapa yang disuruh berangkat? Ada 70 orang. Kalau kita melihat terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus mengutus 70 murid. Tindakan pengutusan 70 murid dilakukan oleh Yesus yang adalah kepala gereja, hendak dimaknai sebagai bentuk kasih setia Tuhan kepada setiap orang yang belum mengenal dan percaya akan Yesus. Pengutusan 70 murid adalah bentuk pelayanan agar setiap orang yang mendengarnya, yang diberitakan oleh para murid ini dapat memahami kehadiran Kristus yang membawa keselamatan, yang membawa berita tentang kerajaan Allah. Kemana mereka diutus? Ke rumah-rumah, ke kota-kota. Mereka dilepas oleh Yesus agar semua orang dapat mendengar, percaya, bertobat. Karena pelayanan pengutusan yang dilakukan oleh Yesus melalui para murid-muridnya itu. Para muridnya juga disadarkan oleh pengutusan ini. Kalau kita juga melihat, ternyata dalam melayani Kristus itu akan ditemui banyak tantangan. Makanya Tuhan Yesus dalam bacaan kita dikatakan juga, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Di tengah-tengah serigala saudara tahu bagaimana binatang yang bernama serigala ini adalah salah satu binatang yang sangat buas. Bisa mencabik-cabik hewan yang ditemuinya ketika dia lapar. Itu artinya bahwa para murid yang diutus siap-siap akan menghadapi keganasan dunia di mana mereka hadir memberitakan Injil. Para murid sudah diingatkan oleh Yesus bahwa mereka hadir di tengah-tengah dunia
bukan pada zona nyaman. Akan ditemui banyak orang-orang yang siap menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, yang siap akan menganiaya mereka, yang siap mengusir mereka. Memang saudara-saudaraku tidak mudah melayani Tuhan itu. Tetapi saudara-saudaraku, tantangan apapun tidak membuat seharusnya orang percaya gelisah dan gentar. Karena Yesus pasti memperlengkapi setiap orang yang mau dan sungguh melayaninya. Kalau saudara juga melihat dalam ayat 10 dikatakan, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah. Artinya bahwa setiap kehadiran para pelayan-pelayan yang diutus oleh Tuhan akan ditemui orang-orang yang pasti tidak menyukai, atau orang-orang yang membencinya, atau orang-orang yang tidak menerimanya. Itulah konsekuensi dari pelayanan. Tapi saudara harus percaya bahwa pelayanan itu adalah anugerah Tuhan, adalah pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi pengutusan bukan hanya menyangkut para presbiter, unit-unit misioner saja, tapi semua warga jemaat diutus Tuhan di tengah dunia ini untuk memberitakan Injil. Dan secara khusus mereka yang dipanggil di gerejanya atau di tempat di mana berada untuk memberitakan lewat kesaksian bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diutus untuk melayani memang tidaklah mudah. Bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita tidak berbicara tentang soal untung dan rugi, soal seberapa waktu, kesempatan dan sebagainya. Apakah itu memberikan kesenangan bagi hidup kita? Tapi ketika saudara dan saya diutus Tuhan dan dipakai Tuhan, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Jangan khawatir akan apapun yang kita hadapi. Ketika kita ya dengan segenap hatiku dan mempercayakan pelayanan kita, pengutusan kita kepada Tuhan, Dialah yang empunya kehidupan ini. Dialah yang mengutus kita, Dia juga yang akan memperlengkapi kita dengan hikmat dan kekuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ulang tahun Persekutuan Taruna GPIB yang ke-39 tidak lepas dari pelayanan-pelayanan masa lalu dan sampai sekarang ini. Ada begitu banyak gumul para pelayan dan pengurus PT dalam menggumuli panggilannya di tengah-tengah kehidupan bergereja. Tapi diingatkan, jangan sampai tantangan dan pergumulan itu kemudian para pelayan dan pengurus Pelkat kehilangan semangat dalam melayani anak-anak taruna yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Tetap semangat, tetap percaya bahwa ketika melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan ketaatan dan kesetiaan, maka Dia juga yang akan memperlengkapi semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik ketika saudara dan saya sebagai pelayan dan pengurus taruna memberikan diri dengan baik, dengan taat dan setia. Dia juga yang akan melengkapi apa yang dirindukan dalam hidup ini. Para pelayan yang juga adalah para presbiter di jemaat GPIB, unit-unit misioner yang ada di GPIB, saudara dan saya itu adalah utusan Kristus. Saudara dan saya adalah duta-duta Kristus dalam gerejanya. Tanggalkan mengandalkan diri, tanggalkan yang namanya keputusasaan, tanggalkan yang namanya kemalasan ketika saudara mengatakan ya dengan segenap hatiku di gereja ini.
Saudara harus menyadari bahwa melayani itu adalah pola hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Bahwa melayani itu jangan pernah berada atau memikirkan zona nyaman saja. Jangan pernah khawatir, sebab Tuhan yang mengutus saudara dan saya adalah Tuhan yang juga akan menyertai kita. Ingat saudaraku, bagaimana sabda Kristus mengatakan ketika dia naik ke sorga, bahwa ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itulah janji Kristus yang mengutus saudara dan saya di gerejanya atau dimanapun kita berada. Dan akhirnya selamat kepada Persekutuan Taruna yang berulang tahun ke-39. Tuhan memberkati, tetap semangat. Anak-anak Taruna GPIB, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri bersama-sama orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik. Dengan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tundukkan kepala kita untuk menghadap Tuhan lewat doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Yesus Kepala Gereja, kami mensyukuri berkat-Mu atas penyertaan-Mu
bagi persekutuan Taruna GPIB di usia 39 tahun yang Tuhan anugerahkan. Biarlah persekutuan Taruna ini tetap ada oleh karena kemurahan-Mu. Engkau yang memberkati setiap anggota-anggota Taruna dalam menjalani akan kehidupan dalam dunia pendidikannya, dalam dunia cita-citanya. Engkau menjaga semua anak-anak Taruna agar tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dan Tuhan sukseskan. Mendoakan para pelayan dan pengurus Pelkat agar mereka tetap setia dalam pelayanan. Mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka dalam melayani Taruna GPIB. Memberkati akan Dewan Taruna agar juga dipakai oleh Tuhan bersama dengan fungsionaris Majelis Sinode GPIB dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya dalam kehidupan ber-GPIB. Menyerahkan seluruh unit-unit misioner, para presbiter khususnya di jemaat ini, mereka yang setia melayani-Mu, dan juga mereka yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Dalam ketaatan dan kesetiaan berkati mereka semua. Kami serahkan Bapa dalam sorga keberadaan para pelayan firman dan sakramen di jajaran GPIB, khususnya hamba-Mu di tempat ini bersama dengan keluarga, dalam tugas tanggung jawab di Jemaat Immanuel Supratman. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan sukacita melayani-Mu. Menyerahkan seluruh aktivitas gereja Tuhan dalam memberitakan akan kerajaan Allah. Khususnya Jemaat Immanuel Supratman diberkati dan disempurnakan oleh Tuhan dengan segala keterbatasan. Menunjang biaya dan dana serta menopang di tengah tantangan yang ada. Memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan dengan berbagi kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati di tengah pandemi ini agar mereka tetap kuat imunnya, iman berharap kepada Tuhan. Dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha mereka, dalam segala keterbatasan kebutuhan mereka dilengkapi oleh Tuhan. Kami serahkan orang-orang tua kami, janda duda yatim piatu, dengan segala keberadaan hidup mereka. Engkau datang Tuhan melawat keberadaan mereka semua, agar mereka tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Menyerahkan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, baik di rumah maupun dalam rumah sakit, maupun dalam proses pemulihan. Kami serahkan semua warga-Mu agar mereka boleh menikmati kesegaran oleh karena kebaikan Tuhan. Kami serahkan Bapa dalam sorga mereka yang menikmati sukacita karena usia kelahiran, usia perkawinan dalam sepekan ini. Ajarkan mereka bersyukur atas berkat Tuhan melalui gereja-Mu ya Bapa. Kami serahkan juga akan bangsa dan negara ini lewat Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, gubernur, wali kota, bupati, dan para pejabat-pejabat sampai yang ada di pelosok-pelosok. Berikan mereka hikmat bergandengan tangan bersama aparat keamanan di dalam menjaga keutuhan NKRI Pancasila. Memberikan semangat dan kekuatan bagi para medis Satgas Covid dalam menangani akan COVID-19, kiranya semua berjalan dengan baik. Engkau juga kiranya memberkati vaksin yang ada semakin memperkuat imun setiap anak Tuhan. Dan terlebih kiranya Tuhan, kami bermohon, lenyapkanlah virus corona di muka bumi Tuhan, sehingga damailah ciptaan-Mu, damailah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semua kehidupan kami hari ini sepanjang masa dalam kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Mari kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima. Mari mempersembahkan hidup kita menjadi utusan-utusan Tuhan, karena kasih-Nya yang besar telah dilimpahkannya kepada kita. Kasih setia Tuhan menggerakkan kita memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami beroleh hidup yang kekal. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami guna menjadi saksi-Mu dan utusan-Mu, melakukan visi dan misi-Mu kepada mereka yang terhilang dan tidak tahu kemana arah serta tujuan. Terima kasih Engkau telah memakai kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami menjadi berkat untuk sesama dan selalu bersedia mempersembahkan hidup kami bagi orang di sekitar kami demi kemuliaan. Amin. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini aku, utuslah aku. Itulah seharusnya respons pelayan teruna dan teruna yang telah mengalami kasih Allah. Rela memberi diri untuk diutus guna melakukan pekerjaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita yang tidak tahu kemana arah hidupnya dan berjuang di dalam kegelapan. Diutus untuk melakukan visi dan misi Allah bagi dunia. Ini juga tema yang diusung pada hari ulang tahun ke-39 pelayanan kategorial Persekutuan Teruna yang kita cintai ini.
Para pelayan teruna dan teruna terkasih, 1 tahun lebih kita telah melihat dan mengalami masa-masa sulit akibat COVID-19. Dengan gagap, kita harus beradaptasi untuk belajar secara daring, bertemu dengan teman-teman menjadi terbatas. Melakukan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pun hanya lewat layar kaca. Ada banyak kesulitan yang dihadapi. Para pelayan teruna harus kreatif mengemas IHMPT dan kegiatan lainnya supaya teruna tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan tetap bisa peduli serta bersekutu dengan teman-teman lainnya. Syukur kepada Tuhan, ketika pesan word ini dituliskan, pasien COVID-19 sudah sangat berkurang dan banyak masyarakat Indonesia yang sudah divaksinasi. Bukan berarti COVID-19 sudah tidak ada lagi, tetapi penanganan yang tepat dan penemuan vaksin yang cepat mampu mengatasi peristiwa ini. Tentu saja, semua ini karena kemurahan Tuhan. Para pelayan teruna dan teruna terkasih, begitulah seharusnya kita. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan roh Tuhan ada pada kita, seharusnya kita melakukan hal yang tepat ketika melihat banyak manusia yang tidak tahu kemana arah hidupnya dan berjuang di dalam kegelapan. Kita harus menjadi obat dan vaksin yang tepat bagi mereka. Ya, kita diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada mereka yang tertawan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan mereka yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bagaimana caranya? Dengan memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan melayani Tuhan melalui sesama yang ada di sekitar kita. Kesempatan menyaksikan kebaikan Tuhan melalui tindakan dan pemikiran kita. Kesempatan memberitakan kabar baik melalui mulut kita. Mari kita mengoreksi diri. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk stalking gebetan dan para idola, untuk bermain TikTok, dan untuk rebahan menonton Netflix? Adakah waktu-waktu yang tidak produktif lebih banyak dalam jadwal harian kita? Terdengarkah oleh kita mereka yang berteriak meminta pertolongan di jurang-jurang kecanduan narkoba, mereka yang terjerat seks bebas dan pornografi, mereka yang kesepian karena papa mama bercerai, mereka yang bucin sehingga rela bunuh diri karena tidak mendapatkan perhatian dari pacarnya, mereka yang tertolak dari lingkungan, dan mereka yang direndahkan dan diremehkan karena disabilitas, mereka yang ada di penjara-penjara anak, dan banyak lagi. Kesitulah kita diutus, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Dalam rangkaian acara ulang tahun ke-39 Pelkat Persekutuan Teruna, kita akan melakukan pesta aneka kreasi teruna yang bertema Be the Messenger. Kita mendatangi penjara anak atau remaja, tempat-tempat rehabilitasi narkoba, rumah-rumah singgah bagi mereka yang hidup di jalanan, menjadi relawan atau pengajar bagi mereka yang tidak bisa bersekolah, dan tempat-tempat lain di mana mereka terpinggirkan oleh hiruk-pikuk dunia. Jadilah pesan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka melihat perbuatan baik-Mu dan memuliakan Bapa yang di sorga. Pelayan teruna dan teruna terkasih, marilah kita rayakan ulang tahun ini dengan penuh ucapan syukur, karena di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita, kita diberi kesempatan untuk melayaninya, bahkan menjadi utusan-utusannya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus, Sang Pemilik pelayanan. Pelayan teruna dan teruna terkasih, Pelkat PT baru saja mengalami pergantian Dewan Persekutuan Teruna. Mereka adalah orang-orang yang juga diutus untuk melayani di Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Mari menjadi mitra pelayanan yang bersinergi untuk melakukan panggilan Tuhan sebagai utusan-utusannya di dunia ini
khususnya di Pelkat PT GPIB. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna 2015-2021 pamit mundur. Dan sambutlah Dewan Persekutuan Teruna 2021-2025. Selamat ulang tahun ke-39 Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa, dan negara. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Dengarkanlah amat pengutusan yang berkata, "Pergilah, jadilah utusan-utusan Allah. Wartakan kasih dan keadilannya bukan hanya dalam dunia maya, melainkan juga dalam dunia nyata. Pergilah karena sesungguhnya Allah mengutus kita seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ingatlah, Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita." Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, lalu terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan melalui Yesus Kristus, Kepala Gereja,
yang telah membarui akan kehidupan kita, dan lewat tuntunan Roh-Nya yang kudus membimbing kita untuk selalu berada dalam damai sejahtera Allah, menyertai kita mulai saat ini sepanjang masa.